Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Pada transformasi geometri kita akan membahas bagian bab tentang dilatasi atau perkalian. Dilatasi atau perkalian adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Di dalam dilatasi terdapat pertama, bentuk dilatasi, kedua, komposisi dilatasi, ketiga, dilatasi kurva, keempat, faktor skala K. Kegiatan awal 1 pada gambar sebuah lentera atau lampu minyak akan membuat bayangan ke lantai. Apa yang akan terjadi jika lentera dekat dengan pria tersebut? Dan apa yang akan terjadi jika lentera lebih jauh dari pria tersebut? Nah, jika lentera ini lebih dekat dengan pria tersebut, maka bayangannya akan semakin membesar. Nah, jika lentera ini menjauh dari pria tersebut, maka bayangan tersebut akan memperkecil. Untuk memperbesar bentuk segitiga A pada grafik, cukup kalikan panjangnya dengan faktor skala. Nah, untuk memperbesar suatu segitiga A ini, kita kalikan dengan faktor skalanya ini, seperti 2 dikali 3 sama dengan 6. Terus 3 dikali 3 sama dengan 9 cm. Bagaimana cara mencari pusat pembesaran? Bagaimana cara mencari pusat pembesaran? Misalkan ini kita punya segitiga. Nah, nanti kita akan perbesar dan perkecil. Ketiga sudutnya kita kasih titik, misalnya sudut A, ini B, ini sudut C. Kita tarik ke titik 0, 0 setiap sudut. Ukurannya menjadi dua kali lipat karena faktor skalanya kita perpanjang. Misalkan ini kita perpanjang, ini kita perpanjang, ini kita perpanjang. Jadi ukuran skalanya itu, faktornya itu menjadi lebih besar karena faktor skalanya kita perpanjang karena jaraknya. Nah, dari grafik telah didapatkan pusat pembesarannya itu 2,1. Pertama, bentuk dilatasi. Dilatasi perkalian merupakan perubahan ukuran suatu benda. Dilatasi dapat diartikan sebagai transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. A. Dilatasi terhadap titik pusat 0,0, dilatasi pusat O 0,0 dan faktor skala K jika titik P, X, Y didilatasi terhadap pusat O 0,0 dan faktor skala K didapatkan bayangan V aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan KX dan Y aksen sama dengan KY dan dilambangkan dengan O, K. Seperti gambar ini rumusnya, X aksen, Y aksen, matriks K00 K dikali XY. Contoh, garis 2X min 3Y sama dengan 6, memotong sumbu X di A dan memotong sumbu Y di B. Karena dilatasi 0, min 2, titik A menjadi A aksen dan titik B menjadi B aksen. Hitunglah luas segitiga O A aksen B aksen. Pembahasan, garis 2X min 3Y sama dengan 6
Memotong sumbu X di A 3,0. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Memotong sumbu Y di B 0,-2. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 2. Karena didilatasi 0,-2, maka A aksen X KX, KY, maka A aksen min 2X 3, min 2X 0 sama dengan A aksen min 6,0. Dan B aksen KX, KY, B aksen dalam kurung min 2 dikali 0, min 2 dikali min 2 sama dengan B aksen 0,4. Titik A aksen min 6,0, B aksen 0,4, dan titik O 0,0 membentuk segitiga seperti gambar ini. Sehingga luasnya setengah dikali O A aksen dikali O B aksen setengah dikali 6 dikali 4 sama dengan 12. Nah, mohon maaf ya. Nah, ini A aksennya min 6 ya. Jadi jawabannya itu min 12. Yang B, dilatasi terhadap titik pusat M, N, dilatasi pusat P, M, N, dan faktor skala K. Bayangannya adalah X aksen sama dengan K dikali X kurang M ditambah M, dan Y aksen sama dengan K dikali Y kurang N ditambah N, dilambangkan dengan P dalam kurung M, N, K. Rumusnya, X aksen Y aksen sama dengan matriks K0, 0K dikali dalam kurung X kurang M, Y kurang N ditambah MN. Contoh, titik A min 5,13 didilatasikan oleh P, 2/3 menghasilkan A aksen. Jika koordinat titik P 1,-2, maka koordinat titik A aksen adalah A, X, Y, P dalam kurung A, B, K, maka A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Nah, rumusnya kan udah nih di sebelumnya. Jadi X aksen sama dengan K dalam kurung K kurang M ditambah M. Y aksen sama dengan K dikali Y kurang N ditambah N. Nah, kita masukin nih angkanya. A sama dalam kurung min 5,13, P dalam kurung 1,2,2/3, A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Nah, X nya kan min 5 nih di soal sebelumnya. Nah, ini min 5 ini sebagai X, 13 ini sebagai Y, 2/3 ini sebagai K, 1 ini sebagai M, min 2 ini sebagai N. Nah, kita tulis lagi rumusnya. X aksen sama dengan K dikali X kurang M ditambah M. Y aksen sama dengan K dikali dalam kurung Y kurang N ditambah N. A dalam kurung min 5,13, P dalam kurung 1,-2,2/3, maka A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. X aksen sama dengan 2/3. Nah, kita masukin dari rumus ini ya, yang X aksen sama dengan K dikali X kurang M ditambah M. Nah, kita masukin angkanya. K-nya kan 2/3 dalam kurung X-nya kan min 5, terus M-nya kan 1. Nah, kita jumlahin jadi
2/3 dikali dalam kurung min 5 min 1 tambah 1 sama dengan min 3. Selanjutnya kita masukin pakai rumus yang kedua ini, Y aksen sama dengan K dalam kurung Y kurang N ditambah N. Nah, K-nya kan sama 2/3. Terus Y-nya ini 13. N-nya min 2. Nah, kita jumlahin jadi 2/3 dikali dalam kurung 13 dikurang min 2 ditambah min 2 sama dengan 8. Jadi koordinat titik A aksen min 3,8. Kedua, komposisi dilatasi. Komposisi dilatasi yang berpusat sama akan ekuivalen dengan dilatasi dengan pusat sama sebesar perkalian kedua faktor skalanya. Yang A, komposisi dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Rumusnya, mohon maaf ya, nah ini X aksen ya, bukan ada 2.2 atasnya, tapi cuma satu. X aksen Y aksen sama dengan matriks K1 dikali K2, 0, 0 K1 K2 dikali XY. Kedua, yang B, komposisi dilatasi terhadap titik pusat M, N. X aksen Y aksen sama dengan matriks K1 K2, 0, 0 K1 K2 dikali X kurang M, Y kurang N ditambah MN. Contoh soalnya, tentukan hasil komposisi dilatasi setiap titik berikut. Yang A, titik C 1,-3 dengan faktor skala 4 dilanjutkan dengan faktor skala min setengah terhadap titik pusat 0,0. Yang B, titik D min 2,1 dengan faktor skala 2 dilanjutkan dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 1,2. Pembahasannya, yang A, hasil komposisi dilatasi titik C, kita masukin rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan matriks K1 K2 0, 0 K1 K2 dikali XY. Nah, K1 nya kan 4 nih. Faktor skalanya K1 nya 4, faktor skala lanjutannya ini min setengah. Kita masukin nilainya, lalu kita kali. Ini 2 dikali 1 min 2 dikali 1 min 2, 0 kali 1 0, 0 kali 3 0, maaf deh, maaf. Nah ini 4 dibagi 2, min 4 dibagi 2 min 2, terus 0, 0, 4 dibagi min 4 dibagi 2 sama dengan min 2, terus kita kalikan min 2 kali 1 min 2, min 2 dikali min 3 sama dengan 6. Jadi hasil komposisi dilatasi titik C adalah C aksen min 2,6. Yang B, hasil komposisi dilatasi titik D, X aksen Y aksen sama dengan K1 K2 0, 0 K1 K2 dikali X kurang M, Y dikurang N. Ini mohon maaf ya, nah ini N ya, nah bukan M. Ditambah M per N. Kita masukin angkanya, K1 nya kan 2, K2 nya min 2, terus kita masukin lagi X nya min 2, M nya min 1, Y nya 1, N nya 2, min 2, M nya 1, N nya 2. Nah hasilnya 2 dikali min 2 min 4, 2 dikali min 2 min 4, kita 2 dikurang 1 min 3, 1 dikurang min 2 min 1 ditambah setengah. Kita kalikan, min 4 dikali min 3 12, min 4 dikali min 1 4. Kita tambah 1/2, kita samakan penyebutnya. Jadi hasilnya 13. Ini enggak kita samain penyebutnya, kita tambahin aja. 12 ditambah 1 13, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi hasil komposisi dilatasi titik D adalah D aksen 13,6. Dilatasi kurva.
Langkah-langkah untuk menentukan persamaan kurva oleh dilatasi. Yang pertama, persamaan kurva yang akan dirotasikan memuat variabel x dan y. Misalkan bahwa titik x, y terletak pada kurva. Yang B, tentukan hasil dilatasi titik x, y. Misalkan titik x aksen, y aksen. Anda akan memperoleh hubungan x, x aksen, y dan y aksen. Nyatakan x dan y sebagai persamaan dalam x aksen dan y aksen. Yang C, substitusikan persamaan x dan persamaan y yang diperoleh pada langkah B ke dalam persamaan kurva. Kurva inilah yang disebut dengan hasil dilatasi kurva. Contoh soalnya, lingkaran L dalam kurung x min 2 kuadrat ditambah dalam kurung y plus 1 kuadrat sama dengan 4 didilatasikan dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 0,0. Tentukan persamaan hasil dilatasi lingkaran L. Kita jawab, misalkan titik x, y terletak pada lingkaran L, hasil dilatasi titik x, y dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 0,0 adalah x aksen, y aksen dengan rumusnya yang tadi kita masukin lagi, x aksen, y aksen sama dengan matriks K0, 0K dikali x, y. Nah, kita masukin angkanya, faktor skalanya kan 2. Jadi kita masukin K-nya 2, 0, 0, 2. X dan Y kan belum kita ketahui. Jadi kita masukin variabel X dan Y. Kita kalikan terus 2 dikali X sama dengan 2X. 2 dikali Y sama dengan 2Y. Berdasarkan kesamaan matriks diperoleh, X aksen sama dengan 2X. Maka X sama dengan setengah X aksen. Y aksen sama dengan 2Y. Maka Y setengah Y aksen. Nah, selanjutnya kita substitusikan bentuk X dan Y ke dalam persamaan lingkaran L. Dalam kurung X kurang 2, X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Kita substitusikan dan mendapatkan hasilnya. Jadi persamaan hasil dilatasi lingkaran L adalah dalam kurung X aksen min 4 kuadrat ditambah Y aksen plus 2 kuadrat sama dengan 16. Yang keempat, faktor skala K. Nah, faktor skala K ini mempunyai 4 sifat. Yang pertama, untuk nilai K lebih besar 1, maka bangunan akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, kalau dia ini kurang dari 1, maka dia itu akan semakin diperkecil. Nah, untuk sifat yang kedua, untuk 0 kurang dari K kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang sifat yang ketiga, untuk min 1 kurang dari K kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Untuk sifat yang keempat, untuk K kurang dari min 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, itulah penjelasan pada pertemuan kali ini tentang transformasi geometri. Dan apabila ada yang ingin bertanya, boleh chat Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.